Ya, oke. Dah. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rin, sinyal Kalimantan delay ya, Rin? Jangan. Iya nih. Oke, gimana kabarnya Maaf ya, teman-teman nih? Yo, Sabtu baik, nih baik. kan? Alhamdulillah Iya. baik. Minggu nih. Iya nih, malam minggu nih. Malam Males minggu, banget gue kalau tapi- malam Iya, minggu. Saran aku di rumah aja. Karena PSBB, walaupun PSBB transisi tetap. Iya, Tapi di Jakarta satu. doang deh kayaknya. Maluku sama Kalimantan tuh kayaknya nggak berlaku. Depok juga kagak kayaknya. Depok pinggiran gue aja kagak kayaknya. Kayaknya emang Jakarta doang ya. Oke. Perkenalkan, saya Abdul Kafi Yahya dari kelompok 6. Dan teman-teman saya nih, ada 3 orang. Boleh diperkenalkan? Yang pertama, saya Muhammad Nova Prabinarko. Yang kedua, saya Muhammad yang- Safrin Utama. Terakhir, yang Karin. ketiga. Kamu kenapa ketawa, Karin? Aku mau kenalin diri. Udah. Oke. Santai kalian. Sorry. Ya. Ya, nggak apa-apa. Yang perkenalkan, namaku Karin Rahulina Ginting. Oke, itu tadi teman-teman saya ya. Teman satu kelas kebetulan. Iya. Nah, jadi kami dari kelompok 6 ingin melakukan pembahasan. Pembahasan yang cukup lagi panas juga nih dibahas. Iya, lagi panas, lagi hot-hotnya. Ada, Kalau buat Di hot-hotnya ya. gimana? kenapa, Fit? Lanjutkan aja. Oke, jadi pembahasannya cukup panas nih ya. Cukup lagi rame, bahkan demonya di mana-mana. Tapi yang kita bahas bukan itu. Orang ini bukan dari undang-undangnya, ya nggak? Iya, ini aja Jadi dah. pembahasan kita itu tentang kesejahteraan sosial, ya, yaitu mencakupnya ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi melawan kemiskinan nih. Nah, kalau yang dari gue baca sih ya, itu semua berkaitan gitu antara tenaga kerja dengan kemiskinan. Karena kalau kita lihat-lihat tenaga kerja tuh ya bisa dibilang ya, kalau yang gue lihat nih, karena ada orang dekat juga yang gue kenal yang kayak gitu, dia pernah cerita juga ya kan, temen gue pernah cerita kalau dia tuh jadi tenaga kerja tuh wah merana dah hidupnya begini. Nah terus kayak apa ya, seru aja gitu ngedenger ceritanya juga, dan kita nunggu nih apa nih kebijakan yang bakal dilakuin pemerintah. Nah, sebelumnya kita bahas dulu lebih dalam, lebih dasarnya. Nah, boleh tuh dijelasin sama Mbak Karin, apa sih Mbak ketenaga kerjaan itu? Nah, apa sih ketenaga kerjaan itu? Jadi, ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum ketenaga kerjaan, merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Nah, kalau menurut Naufal nih, pengertian ketenaga kerjaan itu apa sih? Kalau menurut saya itu pengertian ketenagaan kerja itu kayak ya kita itu misalnya nih di suatu perusahaan, kan di suatu perusahaan otomatis kita kan butuh pekerja ya, kayak pekerja gitulah. Ketenaga kerja itu kayak kita bekerja gitu sebagai suatu di perusahaan, itu namanya tenaga kerja. Seperti itu loh kalau menurut saya. Oke. Oke, nah jadi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Nah, dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu
atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contohnya dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Contohnya supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contohnya, kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Berarti poin ketiga tuh kayak Apin ya. Tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Iya, nggak tahu deh. Wih, saya Ipin ya? lulusan S3. Wih. Weh, Kamu lulusan S3 tapi masih saya jadi doain dah maba. lulus S3, Astagfirullah. nggak puyeng-puyeng sama soalnya dah tuh. Jangan gitu, Mas. But anyway nih. Tadi kan udah dijelasin tuh sama si Karin tuh. Apaan sih ketenaga kerjaan tuh, terus juga klasifikasinya. Nah, karena inian ya, ada suatu ketenaga kerjaan nih, jadi hidupnya nggak tenang-tenang aja. Bahasanya gitu amat ya, nggak tenang-tenang aja. Kan itu hidup. Jadi itu kayak ketenaga kerjaan tuh punya masalah gitu. Ya, pasti sih iyalah, emang semuanya orang tuh pasti punya masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah, pasti ada semua masalah. Cuman ya apa ya masalahnya terbilang beda deh. Coba Pak jelasin Pak. Nah, ini untuk masalah ketenaga kerjaan ini tuh memiliki beberapa faktor. Faktornya ini biasanya banyak, tapi yang cukup banyak di Indonesia itu ada 3, yaitu banyaknya pengangguran. Di Indonesia ini tuh tingkat jumlah penduduknya tinggi, dan pengangguran itu juga dari penduduknya itu nggak tinggi banget gitu loh. Jadi maksudnya orang yang pengangguran itu dikit, yang tidak bekerja. Makanya itu menyebabkan masalah dalam ketenaga kerjaan. Untuk yang kedua, lapangan kerjanya yang lumayan rendah. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Jadi, kalau pengangguran itu terjadi karena lapangan kerjanya rendah. Kalau lapangan kerja tidak rendah, otomatis tidak ada yang namanya pengangguran. Dan ini nih, masalah yang paling krusial yang di Indonesia itu adalah kualitas tenaga kerja. Jadi, hal yang memicu lapangan pekerjaan itu adalah kualitas tenaga kerja itu sendiri. Pendidikan yang ia raih, skill yang dia punya, maupun soft skill yang dia punya. Kalau misalnya kita punya kayak seperti yang dijelaskan, Nyonya Karin sebelumnya kan ada 3 jenisnya, tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terlatih. Nah, yang biasanya menjadi masalah itu tuh yang tenaga kerja yang tidak terlatih atau yang tergolong pendidikannya rendah. Itu tuh untuk di era yang sekarang ini kan pekerjaan kan teknologi sudah lumayan maju. Kayak pekerjaan sudah mulai hampir digantikan oleh mesin dan robot-robot seperti itu. Mungkin tenaga kerja yang tidak ahli itu yang seperti buruh atau kuli mungkin akan perlahan-lahan disingkirkan oleh mesin. Nah, dengan mereka yang disingkirkan oleh mesin itu akan terjadilah lapangan kerjaan yang rendah karena sudah banyak digantikan oleh mesin, dan dari lapangan kerja yang rendah itu akan menyebabkan banyak pengangguran. Jadi masalah ketiga ini itu kayak lingkaran setan aja, terus berulang seperti itu di Indonesia kalau menurut saya itu. Jadinya ya untuk mengatasinya itu pendidikan kita tuh harus lumayan tinggi setidaknya, mengerti sesuatu gitu. Benar banget. Harusnya kalau menurut gue juga kayak pendidikan tuh dipermudah ya bagi orang-orang juga. Karena kalau misalkan harus kita lebih banyak. Ya karena kalau kita sulit mengakses pendidikan ya nggak bisa kalau menurut gue. Ya, susah juga kalau mau belajar kalau susah. Fasilitasnya harus mumpuni juga. Kalau nggak punya fasilitas ya cuma aja belajar. Nah bener tuh kayak. Iya benar. Kayak gimana nih? Jadi perbandingannya gini Pak. Kalau menurut gue perbandingannya kayak bedanya orang tuh gimana ya, derajat yang maaf nih ya, kan nyindir mungkin ada yang lulusnya sampai SMA doang,
Nah, sedangkan dia nyari kerja lawannya yang S2 atau enggak S1. Itu yang bikin sulit ya kan. Makanya lapangan kerjanya jadi sempit. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Sebenarnya kalau menurut saya nih ya, malahan nih ya, dari rata-rata pengangguran S1, S2, S3 tuh ya malah rata-rata tuh kalau saya baca-baca pernah ya, itu orang yang putus sekolah dari SD, SMP, SMA itu entah kenapa itu lebih sukses daripada orang S1, S2 loh. Saya juga bingung apa yang S2, S1 lakukan, kenapa gitu nggak bisa dapat kerja gitu loh. Orang yang di bawah dia aja bisa gitu, kenapa mereka kagak gitu? Apa itu? Penyebabnya pasti ada suatu hal kan. Pekerjaan sementara yang di bawahnya itu dapat gitu loh. Misalnya nih SMA, banyak loh. Jangankan di Indonesia, di luar negeri juga sama begitu. Iya. Nggak ada bedanya. Bos-bos kayak Facebook, Mike. Iya, itu kan Microsoft dari orang kayak yang gitu putus kan dia sekolah. putus sekolah. Iya, putus sekolah. Pendirinya Microsoft. Bahkan ilmuwan paling pinter Einstein juga nggak sampai S2, S3, nggak pinter-pinter amat gitu. S1 paling. Tapi malah bisa ngelampauin yang Iya kan? Nah, berpendidikan itu gitu. pasti ada penyebabnya itu. Ada yang nanggepin? Kalau enggak nih, kalau menurut gue lagi ya, ini pendapat gue lagi nih. Tentu masuk ke poin ketiganya inian sih. Poin ketiganya yang tadi jelasin sama Karin. Dia nggak terdidik, nggak terlatih. Tapi tiba-tiba tuh bisa gede gitu. Iya, bener, itu lo, ada penyebab yang tidak diketahui. Iya, karena kalau menurut saya itu mereka itu berusaha. Kayak lebih berusaha, lebih keras dari yang lain. Makanya mereka sukses gitu. Nah, iya. Kerja keras ya. Terlatih itu, Pak. Bukan tidak terdidik, tidak terlatih, tapi terlatih. Iya, terlatih. Kan jatuhnya berjalan prosesnya. Karena mereka gitu memperoleh pengalaman. Iya, mereka tuh kan karena pertama tidak terdidik, mereka belajar secara otodidak. Nah, dari pengalaman mereka jadi terlatih. Jadi bisa dibilang seperti apa? Dongeng, bukan dongeng, apa sih peribahasa zaman dulu, pengalaman itu guru terbaik. Ya, itu yang saya dengar. Mantap ya, tepuk tangan dong. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan deh. Gila, cakep Mbak. Ayo lanjut. Tepuk tangan dong. Nah, terus ada masalah lagi nih. Yang gue baca-baca ya, biasanya itu tenaga kerja gaji kecil, Pak. Asli. Gue kayak temen gue ya, cerita-cerita dari teman aja kayak gitu. Dia tuh ngalamin banget katanya sulitnya cari kerja. Terus juga di gajinya kecil. Nah, itu kan otomatis kayak meningkatkan kemiskinan lah ya, kalau bisa gue bilang. Ya kan? Karena tuh orang nggak bisa. Kalau menurut saya sih lebih di awal-awal ya mungkin memang begitu. Kalau menurut saya sih itu bagian dari proses ya. Untuk awal-awal dalam melakukan pekerjaan itu biasanya memang gajinya nggak terlalu besar. Tapi setidaknya lihat dulu performanya. Mungkin kalau dari hasil yang dia capai itu bagus, bisa gajinya dibesarkan, dilebihkan. Kan banyak kan dari sekarang kan pekerjaan kan programming, graphic designer. Itu kan gajinya kan main-main. Suka-suka apalagi kalau klien bagus. Suka-suka klien. Iya, suka-suka klien. Apalagi kalau grafik dia tuh udah terkenal bagus, misalnya dipercaya, bisa gede 30 juta ke atas jadi. Iya, benar. Cuman buat ngedit pamflet doang. Ya, silakan lanjut. Terus juga nih, Pak. Ntar. Nah, nih. Kayak bahasan yang menarik nih. Lapangan kerja tak sesuai pendidikan. Jujur aja, itu banyak banget terjadi di Indonesia. Banyak yang bikin gue kesel. Ya, Bang. Yang bikin gue kesel. Ada nggak temennya? Banyak syarat-syaratnya. Iya, syaratnya bermacam-macam. Syaratnya banyak. Nih juga nih. Banyak yang nggak sesuai. Kayak misalnya pendidikan nih. Ada yang masuk pertanian. Misalnya univ pertanian. Kalau nggak peternakan kayak gitu. Tapi keluar nih, dikerjain di mana? Di bank. Iya. Padahal tuh itu. Iya sih. Pendidikan lo begini nih. Kerja lo begini.
Ya emang sering banget terjadi gak Bener-bener. sesuai. Sama banget kayak itu sama banget kejadian kayak saya. Sekarang aja kejadian nih kayak saya di SMA, di SMA itu tuh lebih belajar tentang kayak IPA atau enggak animasi, tapi tiba-tiba disuruh belajar programming kan bingung gua udah belajar dari awal. Iya benar-benar. Belajarnya malah dari minus bukan dari awal lagi. Iya, bukan dari nol tapi dari minus, dari nggak tahu apa-apa sumpah. Tiba-tiba disuruh buat codingan, disuruh buat ini ya. Kalau dari Karin sama Saprin pernah lihat gak yang kayak gitu? Pernah sih, banyak juga kan sering dengar gitu. Iya, ada. Pasti ya sih gue bilang. Tapi sih emang kalau dibilang Ada juga tuh, kalau anak lulus Apa tuh? SMK dari jurusan bengkel, jadi pegawai Indomaret. Gimana? jadi sales ya Pak. Jadi Ntar sales. dia Itu lebih ke arah sales. Iya. ntar orangnya minta beli susu dikasihnya busi motor ya. Waduh, jangan. Aduh. Ngerinya sih Jangan, begitu. Tar. Ngerinya begitu. Cuman sih gimana ya? Di satu sisi tuh kalau gue bilang di satu sisi dia cari yang sesuai susah dan juga mungkin alasannya satu tadi digajinya kecil. Sedangkan ketika lo melenceng ke arah misalnya nih kerja di bank atau enggak di mana namanya Indomaret yang seperti Apin bilang tadi ya, itu gajinya lebih gede daripada dia ngambil yang sesuai bidang kayak gitu. Iya, tapi Cuman balik tergantung lagi juga ke Nopal Iya. Tapi pendapatnya Nopal. tergantung juga sama yang niatnya dia misalnya nih, walaupun misalnya gajinya kecil tapi dia suka pekerjaannya bisa dia tetap betah, tapi rata-rata orang-orang itu kan ambil gaji gede walaupun tidak sesuai dengan pekerjaan mereka, yang penting gajinya gede, gue dibayar selesai fix dah gitu. Benar-benar. Cuman Itu malah aja jadi ini ya, pemikiran. Iya, malah malah jadi iya gimana ya masalahnya gitu. Soalnya Kepaksa, pemikiran orang tuh pemikiran orang tuh kepaksa, rata-rata Pak. gitu. Gaji kecil Mhm. tuh menurut mereka tuh sih gaji 1 juta 2 juta menurut itu kurang. Mendingan gua mendingan gua kerja di Indomaret jadi 10 juta gitu. Ya, kalau enggak UMR lah, biasanya ini aneh UMR kan. Iya. Masa kerja ini 1 juta, tapi mendingan kerja di sono. Tapi Padahal walaupun nih nggak sesuai pendidikan, tapi UMR kayak gitu. Iya. Padahal kalau dia masih bertahan ya, dia bertahan di situ. Kalau hasil kerjanya bagus, apa tahu dia bisa naik pangkat, gajinya makin gede. Jadi manajer, Itu. supervisor. Nah, bisa lebih gede, bener kata si Apin. Iya. Bisa lebih malah Jadian jadi tuh, manajer. masnya juga gitu dulu waktu pas DKI. 2 tahun atau 3 tahun jadi pegawai magang terus, belum diterima-terima, dapat digaji sekarang lumayan. Alhamdulillah. Sering Ada banget tuh, ya. ada. Kalau dilihat-lihat kayak gitu. Banyak banget, bukan malah di sekitar lu kali. Tetangga lu juga ada Iya, yang kayak gitu pasti. Ada pastinya. Ntar aja jadi. Nah, cuman nih, kayak ini masalah nih. Cuman yang harus diatasin itu kayak gimana? Nah, pertama emang yang tadi dibilang, kita mention sedikit ya tadi, kebijakan pendidikan, Pak. Jadi kok seandainya pendidikan itu dibuat lebih mudah, orang tuh pasti bakal ngakses pendidikan terus. Maksudnya kayak gimana ya? Misalnya nih, banyak orang yang putus sekolah karena sekolahnya bayarannya mahal, enggak? Atau enggak karena beli buku paketan tuh. Buku paketan kan banyak tuh ya. Mahal, Iya, terus banyak jadi banget, keluar mahal. sekolah, putus Apalagi sekolah. kalau swasta, mahal banget. Nah, saya swasta, Pak, Aman. 9 tahun. Sama, sih juga swasta nih. Swasta 11 tahun, saya dari kelas 1. Sama sih. Wih. Gue dari TK Gue sampai 12, SMP. gue 12. Wih, sampai SMA, negeri semua, baru kuliah. Swasta. Swasta juga kuliah gue. Berapa tahun nih Gundan? 4 tahun. Swasta semua dari kecil. Gue negeri SMA doang. Emang nggak Kayak cocok gitu, lah Pak. gue sekolah negeri waktu pas SD juga nggak cocok. Nah itu yang gue bilang mahal banget kayak gitu. Iya. Nah jadi karena mungkin mahal atau enggak, atau ada problem dari kebijakan sekolahnya itu kan orang jadi ada yang putus sekolah ya gak? Nah dari kayak misalnya putus sekolah nih, beda nasib ya kok gue bilang ya. Ada yang nasibnya seperti
Bill Gates atau Mark Zuckerberg. Iya. Ada itu juga mah kayak beda kuli lagi. depan rumah. Iya. Orang yang punya Beda kayak lagi gitu. itu mah. orang punya Kenapa, niat Bin? Tapi menjalani usaha. iya. Iya bener, kau punya niat dan punya usaha pasti bisa jadi kayak orang. Kalau orang yang cuma kayak apa? di samping jalan, itu mau jadi apa? Gak mau usaha. Dan dia selalu ngeluh. Iya. Dan Iya. biasanya cuma ngeluh susah, doang kan. Iya, benar. Itu ngeluh doang tuh bisa. Itu cara gue mengatasi cukup ekonomi kesel gitu. gimana? Bin? Pin? Ya, Tadi kenapa, Pin? Tadi kenapa, Pin? enggak. Lanjutkan aja. Oke. Jaringan soalnya. Kayak gitu ya. Oh, oke. Nah, terus kan kayak ya tadi iya kan. Semakin susah pendidikannya kayak gitu. Nah, bisa jadi tuh nyari kerjanya juga susah dia. Yang kayak gue bilang tadi juga. Iya. Beda Sebenarnya yang nasib. menjadi problemnya juga bukan pendidikannya juga susah, tapi cara mengajarnya juga masih salah gitu loh. Kalau menurut teman saya tuh ya, ngajar-ngajar orang Indonesia itu bukan di orang Indonesia doang, yang ngajar-ngajar tuh sekarang masih pakai zaman dulu, belum zaman yang baru, nggak kayak yang di mana gitu loh, negara mana gue nggak tahu lah. Pokoknya cara ngajarnya masih cara ngajar kuno. Guru nerangin, nggak tahu kita tanya, udah gitu doang. Iya, dan nggak pernah berubah. Iya, Bahkan sempat kalau lo ingat ya, kalau lo tahu ya, bukan ingat. Sempat disinggung sama Einstein kayak gitu. Emang. Sempat disinggung sama Einstein soal pendidikan karena setiap tahun, setiap dekade, setiap abad infrastruktur berubah. Terus sistem pemerintahan pasti berubah. Satu yang nggak berubah, pendidikan. Begitu doang. Ini tuh nggak pernah berubah. Betul. Ini living fossil ini. Living fossil, benar. Makanya pendidikan ini tuh living fossil. ya gitu. Gimana ya? Ada yang bisa nangkep juga, bahkan ada yang nggak nangkep nih di sekolah, tapi dia nge-explore sendiri di luar gitu ya. sekolah. Dan itu yang hebat menurut gue. Iya. Oke, lanjut lagi nih yang kedua. Lanjut lagi. Di atas ada apa tuh? Oh, sisa 10 menit. Oke. Percepat aja, persingkat. Ya, kita persingkat ya. Yang kedua itu ada membuat peraturan, ya. Terus kita lanjut. Yang ketiga ada perluasan lapangan kerja. Nah, ini juga kalau gue bilang penting ya, perluasan lapangan kerja tuh. Jadi para tenaga kerja tuh ya bisa lah. Misalnya kayak Indomaret depan baru buka nih. Butuh orang. Ajarin, trainingin. Nah, training kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Diperbanyakin lah iniannya kalau menurut gue. Lapangan kerja itu dibanyakin gitu. Biar jadi kayak tenaga kerja atau orang-orang yang belum dapat kerja kayak gitu bisa ngelamar ke sana. Seenggaknya buat mengurangi pengangguran gitu loh. Iya, dan juga untuk mengatasi kemiskinan. Tapi ya walaupun ada ketenagaan kerja gitu, sebenarnya konsumen juga gimana ya? Gue pernah dengar cerita di berita nih ya, ada kasir baru nih ya melakukan kesalahan kecil nih ya. Melakukan kesalahan kecil saat membayar. Nah, itu konsumen itu marah-marah nggak jelas, sumpah. Kayak marah-marah kalau ini gitu kayak buset dah, kayak gimana gitu, nyalahin kasirnya gimana gini gitu. Bener. Nah, kayak gitu ya. Ya beda-beda orang dah, cuman yang kayak gitu nggak sepatutnya. Sepatutnya salah juga. Kan pengalaman baru belajar di kasir, ditegurin begitu, akhirnya dia dipecat, pengangguran juga ujung-ujungnya. Nah, iya. Terus nih kan orang nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Nggak apa-apa. Ya soalnya kan rata-rata kan harga diri orang kan tinggi ya. Jadi kalau satu kali melakukan kesalahan udah, dia kayak nggak mau kalah, walaupun harga dirinya jatuh, kayak saling lapor apa gini, Tuh udah pasti sering banget tuh. Terus yang keempat nih. Ya, lanjut. Pemerataan lapangan kerja, cuy. Nah, pemerataan lapangan kerja juga kurang lebih mirip ya sama kayak mirip. Perluasan lapangan kerja ya. Iya udah. Tapi cuma meratakan doang. Lanjut. Kenapa, Pin? Tapi cuma meratakan doang.
Iya, Kasih Iya, atur. betul. diatur lah intinya malah. Diatur. Ayo dong, Karin ngomong dong, dia aja dari tadi. Tahu nih Karin nih emang nih. Udah mau Gue yang diam dari tadi. Gue yang ngomong mulu dari tadi masalahnya. ya nggak apa-apa, santai. Ya udah Yang lanjut. kelima nih, Lanjut lah. pelayanan informasi kerja nih juga nih. Ada kerja diem-diem doang, ada di nyari kerjaan. Bukan, maksudnya Indomaret nih nyari pekerja, tapi diem-diem doang tuh nyolotin tuh. Itu tuh yang nggak boleh Ini maksudnya. saya masih tidak mengerti maksudnya diem-diem aja gimana. Maksudnya gimana nih? Iya, jadi kayak nggak diperlu, Oh, kayak nggak iya, tahu, dijelasin tahu. gitu loh, nggak dikasih Ah, pasang banner butuh pekerja tuh kayak gitu enggak. Maksudnya Ngerti. ngerti kan? Ngerti. Jadi kayak Itu emang informasi jadi masalah dipersulit. banget emang. Dipersulit itu. Dipersulit. Nah, harusnya tuh kayak dibikin lah entah di website atau di mana gitu Iya, kan. atau Jadi nggak orang di yang mana nyari-nyari kayak kan kan biasanya kan orang akses internet kan jarang ya, apalagi di bagian-bagian pelosok tuh yang ujung-ujung pisan. Nah, Jadi di susah tajam banget tuh. pamflet lah atau apalah brosur gitu. Walaupun ujung-ujungnya dibuang juga ntar ujung. Tapi setidaknya ada lihatan. Nah, selanjutnya nih. Silakan Safrin Utama. Nah, ini nih. Salah satu yang juga kendala bagi yang para pengangguran mau mencari pekerjaan, yaitu pas mau mencari perekrutan dilama-lamain. Itu gimana coba? Bener. Dilama-lamain kayak ditunda-tunda gitu ya, kayak nanti aja lah. Bukan. Gini. Ada orang yang mau cari kerja ya, dikasih email. Lah itu tunggunya sampai 1 bulan kagak dibalas-balas. Iya. Kali dikabarin ditolak ya. Iya. Dia langsung mental down. Dia ngerasa gini, asli di pekerjaan gue udah nunggu sebulan tapi gue ditolak. Iya. Iya, itu harusnya dipercepatin ya, Pin. Iya. Saya juga Responnya ini juga harus cepet ini ya. juga ini kayak kondisi geografis gimana, kayak dia bangun sebuah kayak ini usaha gitu Indomaret di gunung. di dalam lorong yang tidak diketahui tempatnya. Itu gimana? Nggak kelihatan. Di lorong maksudnya di gimana? Kayak di dalam Maksudnya lorong. lu bangun warteg di atas gunung gitu? Nah, gitu. Di tempat tidak Ya, diketahui. contohnya gitu kan grafisnya nggak menduk gitu loh. Oh. Lanjut, Pin. Juga dia kebijakan pengupahannya yang kayak tadi si Karim bilang, si Abdul gajinya kecil. Oh iya. Ya. Harusnya lebih di yang lebih sarjana manusiawiin lah jatuhnya gitu. yang sarjana kecil gajinya amat lah. besar. Yang orang yang lulusan SMA gajinya kecil. Kayak orang yang Ya karena ya berarti balik lagi ke awal kalau balik pendidikan ke itu penting. juga. Oke, lanjut. Lanjut. Tuh, menegaskan untuk menggunakan tenaga kerja daerah. Jadi kayak menggunakan dari kayak dari pekerja luar begitu. Kayak mereka ngambil tenaga kerja tenaga kerja asing ya. Iya. Oh, tenaga kerja makanya asing. kayak tenaga kerja yang lokal itu kayak nggak dipakai. Iya. Benernya ya tergantung kualitas juga, tapi rata-rata ya tenaga kerja asing kalau menurut gua nih ya, mereka itu lebih apa ya, giat kerja mendingan tenaga kerja lokal gitu loh. Gue herannya gitu loh. Bener. Mungkin begini Pak, kayak dia ngambil tenaga kerja asing, yang lo bilang nih, orangnya giat bekerja gitu kan, ulet. Sedangkan yang orang Indo, lokal maksudnya, orang-orang lokal ada beberapa yang masih ngeluh gajinya kecil atau iya makanya mengeluh terlalu lama. Ya, yang mengeluhnya ini nih yang menjadi. Ya. Benerin. Gue inget banget tuh di Korea Selatan waktu rumah sakit dibangun dalam waktu seminggu doang di Korea di Cina. Lihat gila nggak tuh seminggu doang. Di Indonesia. Di Indo jembatan makanan dulu. Di Indo jembatan sebulan belum tentu jadi. Tidak jadi. Di Indonesia 5 tahun kagak jadi. Kita bikin proyek ini itu kapan jadinya tidak tahu. Jadinya aja nggak tahu kapan. Pas mau bangun. Soalnya pekerjaannya gitu, males-malesan.
Oke, lanjut Pin. Terakhir nih Pin. Lanjut, Pin. Udah, ini terakhir untuk kayak mana orang memudahkan pengurusan usaha. Kayak orang mau membangun usaha dipersulit. Benar-benar. Manusia. Iya sih, itu manusia banget, itu banget emang manusia banget. Emang Ya kebanyakan itu emang tergantung pemilikan tanah ya, pemilikan tanah. Misalnya tanah ini milik gua nih, lu kerja di sini bayar dulu, gua kayak dipersulit gitu. Dan kadang-kadang bunganya itu ada bunga aja. iya. Bentar, ada azan. Saya mute Iya, dulu. ada azan. Boleh Karin langsung aja kalau enggak di Boleh Karin, langsung saja kita tutup atau Tutup. enggak Karin ngomong sesuatu dulu deh. Karin belum ada ngomong. yang ingin kau tambahkan? Enggak ada sih kayaknya. Lanjut Ada. aja deh, berarti deh. Iya. Langsung tutup deh. Soalnya ajan Pin. Iya. Karin tutup dong. Oke, jadi sekian aja podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian. Cukup sekian. Ya, waktu belum mati. 3, 2, 1. Mau 1 menit lagi. menunggu mati aja. Ayo, Oh, udah, end meeting aja. End meeting. Meeting aja. Terima kasih. Kan telah masih di mendengarkan. recording ini. Atau enggak itu buat apa? Behind the scene. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, daripada lama-lama nih, kita end meeting saja. Terima kasih end sudah meeting. mendengarkan podcast. Ya, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.